Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Budianti, NIM 1803211000012. Di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu review jurnal internasional yang berjudul Analisis Produksi dan Efisiensi Biaya menggunakan pendekatan Frontier Stochastic Studi Kasus pada Sistem Usaha Tani Padi dengan terintegrasi pendekatan Plan and Research Management di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Latar belakang, nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. 94% konsumsi energi didasarkan pada makanan nabati dengan proporsi tertinggi adalah serealia. Menurut Ketahanan Pangan, rasio ketahanan pangan minimal harus 20% dari kebutuhan domestik untuk mencapai ketahanan pangan yang stabil. Sedangkan rasio ketahanan pangan di Indonesia saat ini hanya 4,38%. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan produksi beras nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan. Produksi dalam negeri masih belum optimal, maka optimalisasi produksi usaha tani padi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produksi beras nasional. Di samping itu, pengenalan teknologi baru akan memberikan gambaran yang lebih luas kesempatan bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Waepo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Buru merupakan penghasil beras terbesar di Provinsi Maluku. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling. Pengukuran produksi teknis dan efisiensi biaya dapat dilakukan dengan mengestimasi stochastic frontier produksi kedua model. Perbandingan fungsi aktual dan fungsi frontier akan mempresentasikan efisiensi fungsi produk petani. Selanjutnya yaitu ada analisis frontier terhadap efisiensi produksi. Pada tabel OLS dan MLI estimate, nilai koefisien memiliki nilai yang positif kecuali herbisida nilai R-square sebesar 0,667 yang menunjukkan bahwa semua variabel input berpengaruh secara simultan terhadap variasi tersebut. Produksi sebanyak 66,7%, sedangkan 33,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak termasuk dalam model. Terdapat 4 variabel yang berpengaruh nyata terhadap produksi, yaitu pupuk N, pupuk K, tenaga kerja, dan pupuk organik. Nilai Y sebesar 0,933 dan signifikan pada level 1%. Nilai ini menunjukkan bahwa 93% kesalahan acak bervariasi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor tidak efisien maupun variabel stokastik yang tidak dipertimbangkan dalam model. Oleh karena itu, batas produksi dapat dicapai melalui perbaikan manajemen sistem usaha tani. Nilai Y yang mendekati 1 juga tetap merupakan kesalahan satu sisi, di mana UI mendominasi kesalahan simetris distribusi dari VI. Penjelasan one-side error juga diperkuat dengan nilai likelihood ratio. Menurut tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai RLR observasi adalah 13,516 yang lebih besar dari LR yang diberikan. Karena LR yang lebih besar dari LR yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi semua beras sistem bercocok tanam yang dianut petani di Kabupaten Buru 100% efisien belum terbukti. Dapat dilihat bahwa efisiensi teknis rata-rata model frontier produksi stokastik adalah 0,855 dengan nilai minimum 0,505 dan nilai maksimum 0,977. Nilai minimum menunjukkan paling banyak petani tidak efisien dan sebaliknya. Jika petani tidak efisien,
memungkinkan untuk mencapai tingkat maksimal efisiensi, biaya dapat mereka hemat hingga 41,05%. Dengan rumus serupa, normal petani dapat menghemat 12,49% dari biaya produksi biasanya. Selanjutnya yaitu ada analisis frontier terhadap efisiensi biaya. Dapat dilihat 4 variabel yaitu produksi, harga pupuk N, harga pupuk K, dan harga pestisida signifikan melalui estimasi kemungkinan maksimum yang menunjukkan peningkatan variabel tersebut akan meningkat total biaya produksi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem usaha tani padi di Indonesia, wilayah penelitian yaitu Kabupaten Buru, sangat sensitif dengan perubahan harga produksi dan input. Nilai alfa 1% sebesar 0,8795. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% produksi akan menyebabkan kenaikan 0,8% dari total biaya. Sejak meningkat jika produksi lebih besar dari kenaikan total biaya, maka biaya per unit akan turun sebagai akibat dari kenaikan tersebut dengan total hasil produksi. Nilai Y sebesar 0,948 dan signifikan pada level 1%, yang mengimplikasikan bahwa variasi kesalahan acak 94,8% dipengaruhi oleh faktor inefisiensi. Hasil statistik ini berarti perbedaan antara real cost dan minimum stochastic cost frontier disebabkan oleh perbedaan efisiensi biaya. Hasil pengamatan LR juga lebih besar dari LR yang diberikan, yang berarti bahwa asumsi bahwa seluruh usaha tani padi yang dianut petani di Kabupaten Buru 100% belum terbukti efisien. Hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa indeks efisiensi biaya sebesar 0,86 dengan efisiensi minimum 0,56 dan efisiensi maksimum sebesar 0,98. Jika petani tidak efisien, maka untuk mencapai efisiensi maksimum, keuntungan tambahan yang mereka peroleh adalah 46%. Selain itu, efisiensi minimum, petani efisiensi rata-rata memperoleh keuntungan tambahan hingga 12,2% jika mereka bisa mencapai efisiensi maksimum. Untuk itu, petani harus meningkatkan keterampilan bertani dalam mengelola pemanfaatan masuk input untuk mencapai efisiensi biaya yang minimum. Berdasarkan pada tabel 4 distribusi efisiensi biaya, dapat diketahui bahwa 80% petani di daerah peneliti yaitu Kabupaten Buru telah didiskon beroperasi pada tingkat yang efisien, sedangkan sisanya antara 0,50 hingga 0,80. Hasil ini menunjukkan bahwa di antara rendah sistem usaha tani padi di Kabupaten Waipo dengan pendekatan pengelolaan tanam dan sumber daya terintegrasi secara efisien biaya lebih lanjut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan manajemen instalasi dan sumber daya terintegrasi memungkinkan peningkatan keuntungan petani. Kesimpulannya yaitu sistem usaha tani padi di Kabupaten Buru berada pada kondisi yang semakin meningkat. Nilai RTS lebih dari 1, di mana peningkatan penggunaan input secara proporsional akan meningkatkan output hingga mencapai tingkat output yang optimal. Berdasarkan produksi dan efisiensi biaya, usaha tani padi efisien secara teknis dan biaya. Ini adalah didukung oleh hasil yang menunjukkan 75,83% dan 80% wilayah studi petani padi beroperasi tingkat efisiensi produksi dan biaya di atas 0,80.
Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja sekolah lapang dalam mengenalkan pengelolaan tanaman dan sumber daya secara terintegrasi program berhasil mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada para petani. Oleh karena itu, petani di daerah peneliti memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan mereka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.